Berjumpa lagi dengan Ibu dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Berjumpa lagi dengan Ibu. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kegiatan yang akan kita laksanakan nanti berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Anak-anakku semuanya, masih ingatkah kalian dengan materi pertemuan kita sebelumnya? Ya, betul sekali. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang struktur teks prosedur, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Seperti teks pada umumnya, teks prosedur juga mempunyai unsur kebahasaan loh. Lalu, apa sajakah unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur? Ada 5 unsur kebahasaan teks prosedur yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kata imperatif, yang kedua kata teknis, yang kedua kalimat persuasif, yang keempat konjungsi dan partikel penambahan, dan yang terakhir adalah deskripsi alat. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu kata imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah, yang fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Misalnya, pasti mendapat akhiran kan menjadi pastikan. Tunjuk mendapat akhiran kan menjadi tunjukkan. Cerita mendapat akhiran kan menjadi ceritakan. Hindar mendapat akhiran i menjadi hindari, dan jadi mendapat partikel lah menjadi jadilah. Ciri dari kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua adalah kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula, misalnya tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contohnya, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Unsur kebahasaan yang selanjutnya adalah penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Contohnya, penggunaan bahasa asing yang baik juga menjadi keharusan. Yang kedua, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, baik verbal maupun nonverbal. Unsur kebahasaan dalam teks prosedur yang terakhir adalah deskripsi alat. Deskripsi alat ini disertakan apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, anak-anakku, sekarang kalian sudah mengetahui apa saja unsur kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Silakan kalian pelajari modul yang ada dalam buku kalian. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video materi pembelajaran selanjutnya.